Saya mute dulu ya Mas Togi karena Oke, gimana sudah kelihatan teman-teman? Can you see the screen? Yes, Miss. Okay, very good. Oke, saya izin share screen ya. Okay, so today, again and again, we are going to have a class with me in English for Business, yang pastinya dari Belantika Academy. And today, this is the 7th meeting. Ini adalah meeting ke-7, dan mungkin bagi yang baru gabung, this is our last day ketemu bareng di kelas ini, because the next week, we'll have post test. Jadi di minggu depan, itu di hari Kamis juga, kita akan punya post test. Tapi bentuknya, I don't decide yet. Saya belum menentukan. Is it in Google Form atau kita buat quiz aja seru-seruan untuk post testnya. Tapi yang paling penting teman-teman datang aja di minggu depan karena bakalan dikasih sertifikat ketika bisa ngerjain post testnya dan juga datang di pertemuan minggu depan begitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru masuk ke kelas saya, so I'm going to introduce myself. My name is Cimara Gita, but you can call me Ara. Currently I'm English tutor di Belantika Academy ini. Jadi setiap hari Kamis biasanya saya ngisi kelas English for Business, tapi ini adalah pertemuan ke-7 di mana ini adalah kelas terakhir yang bakalan kita ikutin untuk sesi kali ini. Nah, kali ini seperti yang sudah saya katakan tadi, like what I said before, we are going to learn a lot of things. Ada 5 yang saya taruh di sini, ada 5 materials. The first thing that we are going to learn itu about invitation letter atau surat undangan. Nah, untuk invitation letternya ini memang khusus untuk mengundang buyer atau customer, mungkin ke factory kita atau ke tempat usaha kita lah gitu. Yang kedua ada export news, yaitu berita tentang ekspor. Yang ketiga ada pembelajaran vocabulary atau kosakatanya juga. Yang keempat ada conversation, pastinya percakapan. Terus yang terakhir ada sales contract. Nah, sales contract ini penting banget karena ini adalah bukan tahapan akhir sebenarnya, tapi sebagai perjanjian paling penting yang ada dalam ekspor. Nah, mungkin kalau di pelatihan biasanya nggak dibahas secara rinci bahasa Inggrisnya. And today we are going to learn more details ya tentang 5 hal ini. Oke, yang pertama kita ada conversation terlebih dahulu. Jadi saya awali kelas saya dengan conversation. Ada Mr. Harry dan Mr. Setiawan. Ini orang yang sama di pertemuan yang kemarin, tapi I think konteksnya sekarang agak berbeda gitu. Kira-kira ada yang mau conversation ini? Saya butuh 2 orang untuk jadi Mr. Harry dan juga Mr. Setiawan. Gimana, ada yang mau? There's anyone want to be a volunteer? Ada yang mau? Gimana, ada yang mau conversation? Ada Pak Hermawan. Pak Hermawan mau? Iya dah, dicoba dah. Oke, Pak Hermawan. And then, siapa lagi? Who else? Siapa yang mau coba lagi? Saya butuh 2 nih. Ada Pak Heri dan juga Pak Setiawan. Ya, Mr. Harry and also Mr. Setiawan. It's okay. Atau saya tunjuk saja, nggak apa-apa. I'm going to point someone here. Siapa? Mbak Zafira mau? Oke, kalau belum ada, gimana Mas Hermawan sama saya aja? It's okay? Yes, it's okay, Miss. Okay. So, pick one. Which one do you want to be? Mr. Harry or Mr. Setiawan? I'm Mr. Harry. Mr. Harry? Okay, I'm going to be Mr. Setiawan, okay? Okay, Miss. Okay. Okay, let's hear it together, everyone. Jadi, let's listen to this conversation. Ada saya dan juga Pak Hermawan. Pak Hermawan sebagai Mr. Harry, is it right? Yes, Okay, I'm ready. Okay, I'm going to be Mr. Setiawan. Okay. In 1, 2, and 3. I'm sorry, okay. Good afternoon, Mr. Setiawan. How are you doing?
Good afternoon, Mr. Harry. Nice to see you again. I am doing great after here. Thank you. What about you? I'm doing great as well. Sorry for bothering you this afternoon, but I need to let you know something. That's okay, Mr. Harry. So, is there anything that I can help you with? So I have a plan to visit Indonesia for as soon as possible. Therefore, I think I can meet you as well to see your factory and your product. That's a great news. When will it be, Mr. Harry? I cannot provide the detail yet because I'm still working on other things. However, I need you to make an invitation letter for me, so everything will be easy. I would be happy to make it for you. I will let you know once the invitation is ready. I'm happy to hear that. Thank you in advance, Mr. Setiawan. I need to go now. I'm looking forward to your update. All right, Mr. Harry. Nice to talk with you. Have a great day. You too. Okay, thank you, Mr. Hermawan ya tadi namanya. Is it right? Yeah. Oke, kita artiin bareng-bareng nih teman-teman. Dari conversation between Mr. Harry dan juga Pak Setiawan. Okay, for the first conversation is, good afternoon, Mr. Setiawan. How are you doing? What is the best translation in Indonesia? Selamat siang atau Tuan Setiawan. Yang kamu sedang apa kamu sekarang? Nah, jadi kalau yang kalau Pak Hermawan ngomong lagi sedang apa, itu bahasa Inggrisnya itu what are you doing? Itu what. Tapi kalau how are you doing, itu lebih kayak apa kabar gitu. Iya. Nah, jadi how are you doing? Apa kabar gitu. Good afternoon, Mr. Harry. Nice to see you again. I am doing great after here. Thank you. What about you? Artinya apa, teman-teman? Selamat siang, Mr. Harry. Senang bertemu denganmu lagi. Okay, I am doing great after here. Saya baik-baik saja di sini. Okay. What about you? Bagaimana denganmu? Okay, very good. Lanjut lagi. I am doing great as well. Mungkin bisa di-mute dulu, Ibu. Ibu. Baik. Kenapa? I'm doing good as well. Saya juga baik. Sorry for bothering you this afternoon. Artinya apa? Sorry for bothering you this afternoon. Bothering. Maaf mengganggumu. Nah, bothering itu mengganggu. For bothering, sorry, saya minta maaf for bothering telah mengganggumu siang ini. But I need to let you know something. Artinya apa? But I need to let you know something. Saya memerlukan. Tetapi saya perlu. What is I need to let you know something? Saya ingin memberitahu sesuatu. Oke, jadi I need to let you know something itu in Indonesia artinya adalah saya perlu. I need. Ya, saya perlu to let you know something itu artinya saya ingin memberitahukan kamu sesuatu lah intinya gitu. Let you know something. Memberitahukan sesuatu kepada kamu. Nah, it's okay, Mr. Harry. So, is there anything that I can help you with? Artinya? Ayo, artinya apa? Apa yang bisa saya bantu untukmu? Tidak apa-apa, Pak Ferry. Apakah ada yang bisa saya bantu untukmu? Oke, lanjut lagi.
So, I have a plan to visit Indonesia for as soon as possible. Artinya, Saya punya rencana akan datang ke Indonesia. what is as soon as Secepat possible? mungkin. Nah, jadi kalau teman-teman pernah dengar singkatan ASAP? As soon as possible. Nah, ASAP ini kepanjangannya adalah as soon as possible, secepat mungkin. Therefore, I think I can meet you as well to see your factory and your product. Artinya, therefore, I think I can meet you as well to see your factory and your product. Tahu artinya therefore? Jadi, so itu artinya sama dengan therefore. Jadi saya pikir saya akan bertemu denganmu untuk melihat Factory. pabrikmu dan produkmu. Nah, jadi therefore itu artinya sama kayak so, sehingga saya pikir saya bisa bertemu denganmu untuk melihat apa? Factory itu apa? Factory. Pabrik perusahaan. Pabrik perusahaan. Good. And your product dan produk kamu. Lanjut lagi. There's a great news. When will it be, Mr. Harry? Artinya apa? It's a great news. Itu adalah kabar yang baik. Kabar baik. Iya, itu kabar yang baik. When will it be, Mr. Harry? Kapan itu? When itu kapan? I cannot provide the details yet because I'm still working on other things. However, I need to make an invitation letter for me. I need you to make an invitation letter for me so everything will be easy. Artinya apa, teman-teman? Saya tidak bisa menghandle. Provide. Dengan What is provide? Provide itu handle kayak apa ya? Provide itu mengakomodasi. What is provide in Indonesia? What is provide? Menjelaskan. No, what is provide? Memfasilitasi. Provide ya, boleh memfasilitasi atau sebenarnya kalau konteks ini yang lebih tepat adalah memberikan atau menyediakan. Ya maksudnya kan dia bilang saya nggak bisa kasih tahu gitu loh detailsnya. I cannot provide the details yet. Saya nggak bisa kasih tahu nih detailsnya because I'm still working on other things. Artinya? Karena saya masih mengerjakan yang lain. However, I need you to make an invitation letter for me, so everything will be easy. Artinya, however, bagaimanapun, saya membutuhkan undangan darimu. However, namun saya membutuhkan kamu untuk membuat invitation letter atau surat undangan kepada saya, so everything will be easy. Semuanya lebih mudah. Iya, semuanya akan lebih mudah. Will itu artinya akan. Akan lebih mudah. I would be happy. Oke, remember kalau ngomong would itu yang benar adalah would. L-nya nggak kita baca. I would be happy to make it for you. I will let you know once the invitation is ready. Artinya? Saya berharap. I would be happy. I would be happy. Saya berharap bahagia apa ya? Saya akan merasa bahagia untuk membuatkan itu untukmu. I would be happy to make it for you. Itu artinya saya ngerasa bahagia banget. Saya bakalan ngerasa senang banget kalau bisa buat itu buat kamu. And I will let you know once the invitation is ready. Artinya? Saya akan memberitahukan kamu kalau undangannya sudah ready. Okay, very good. Yang terakhir, I'm happy to hear that. Thank you in advance. I'm happy to hear that. What is in Indonesia? Senang. Here. Saya senang mendengarnya. Thank you in advance. What is thank you in advance? Tadi kesini ya. Kita masih Apa artinya thank you in advance?
Terima kasih sebelumnya. Nah, good, very good, Mbak Kasmawati. Jadi thank you in advance, teman-teman, bukan thanks before ya. Jadi ada namanya terima kasih sebelumnya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih bahasa Inggrisnya apa? Thanks kan? Thank you. Ya. Terima kasih sebelumnya itu bukan thanks before, tapi thanks in advance atau thank you in advance boleh. Nah, ini artinya terima kasih sebelumnya. Oke, I need to go now. I'm looking forward to your update. Artinya, I need to go now. I need to go now. Saya harus pergi sekarang. Saya harus pergi sekarang. I'm looking forward to your update. I'm looking forward. What is looking forward? Cari. Saya. Nah, jadi looking forward itu artinya sama dengan waiting. Sama dengan waiting, oke? Okay? Waiting artinya apa? Menunggu. Menunggu. Jadi I'm looking forward to your update. Looking forward artinya sama dengan menunggu. Saya nunggu update kamu gitu. Lanjut lagi. Alright, Mr. Harry, nice to talk with you. Have a great day. Artinya? Baik, Miss Tuan Harry. Baik, Tuan Harry. Nice to talk Senang with you. bicara dengan Anda. Oke. Semoga hari menyenangkan. Have a great day. Semoga harimu menyenangkan. Lanjut. You too. Kamu juga. Kamu juga. Jadi teman-teman coba saya tanya, Mr. Harry dan Mr. Setiawan ini mereka ngomongin tentang apa tadi? What were they talking about? What were they talking about? Bu. What was that? Sip. What were they talking about? What was that? Tentang rencana kedatangannya. Mr. Harry is planning to come to Indonesia, and what were they talking about? They were talking about Bisnis. Factory and product. okay, something blah 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 letter. Penawaran. Lender. Nah, ada dia ngomong dia kan mau datang ke Indonesia ya. Mr. Harry is planning to come to Indonesia. Dan dia butuh sesuatu dari Mr. Setiawan. And what was that? Surat itu, surat apa? Surat undangan. Surat Invitation. undangan. And what is surat undangan in English? I mean. Invitation. Invitation letter. Okay. Have you ever seen invitation letter before? Pernah lihat invitation letter sebelumnya? Belum. Not yet, sir. Okay, not yet. So today we're going to learn how to make an invitation letter. Okay, please pay attention to my slide, guys. And I'm so sorry, I need to mute first. And then look at this. What is invitation letter? So invitation letters are those letters that are written to invite individuals to a specific event. Artinya apa? Invitation letters are surat undangan adalah letters, surat-surat that are written. What is that are written? Yang menuliskan untuk mengundang seseorang dalam suatu event. Okay. Pay attention to my translation ya. Coba perhatiin terjemahan saya. Invitation letters are surat undangan adalah those letters, surat-surat yang that are written. That are written itu yang benar artinya adalah yang ditulis. Nah, jadi surat undangan itu adalah surat-surat yang ditulis to invite. What is invite in English and Indonesia, I mean? Undangan. What is Mengundang. invite?
Mengundang. Invite itu mengundang. Bendanya atau kata bendanya adalah invitation atau undangan. Oke, mengundang undangan. To a specific event, kepada event yang spesifik. Nah, jadi ini ada kata are written. Oke. Kemarin sudah saya sampaikan sebenarnya di kelas di pertemuan ke-6, tapi that's okay. I'm going to remind you again about this lesson. Coba saya tanya, apa bahasa Inggrisnya kalau saya minum air? What is the best translation in English? Saya minum air. I drinking water. I what? I drinking water. Oke. I drinking water. Yang lain? Ada jawaban yang lain? Apa bahasa Inggrisnya yang benar dari saya minum air? I'm drinking water. Yang lain? Ada lagi? Mungkin yang mau nambahin? Saya minum air, bahasa Inggrisnya apa? Minum, I drink. I'm so sorry, can you repeat that again? I'm drinking water. I'm drinking water. Yang lain, tadi Mas Diki ngomong apa? What was? I drink water. I drink water. Oke, yang benar itu adalah I drink water. Oke. I drink water. Saya minum air. Saya bahasa Inggrisnya kan I. Benar? Minum bahasa Inggrisnya kan drink. Air bahasa Inggrisnya adalah water. Artiin aja langsung I drink water. But it will be different kalau saya nambahin satu kata, yaitu sekarang. Ya, kalau saya bilang saya minum air sekarang. Saya minum air sekarang. Mungkin teman-teman bisa lihat kolom chatnya ya, biar ini kelihatan apa yang saya tulis. Saya minum air sekarang. Kalau tadi saya bilang saya minum air, itu bahasa Inggrisnya I drink water. Tapi kalau saya tambahin sekarang, baru kita pakai yang ing tadi, drinking. Tapi gimana cara nulisnya, Miss Ara? Very simple. Jadi ada yang namanya to be. To be itu ada am, are, dan juga is. To be itu ada apa aja? MR. Is MR. Very good. M kita pakai untuk yang I. Jadi I itu pasangannya M. Kalau R kita pakai untuk apa? They, we are. They. They, we, and We. you, they, we kita pakai R. You, they, we. You, they, we kita pakai R. Nah, tapi kalau yang is kita pakai she, he, She. it. It. Oke. Jadi saya bilang tadi saya minum air sekarang. Ada saya tambahin sekarang. Gimana cara nyusunnya? Saya tadi bahasa Inggrisnya kan A. Is it right? Yes. Okay. And then what I need to put here? M, R, or is? Okay. M. M. And then what is apa bahasa Inggrisnya minum? What is minum in English? Drink. Drink. Setelah itu kita butuh yang namanya ing. Kalau sekarang itu kuncinya ada ing-nya. Jadi I am drinking water. Gitu. Gimana, sudah tahu bedanya saya minum air sama saya minum air sekarang? Kalau ada kata sekarang, itu kita harus tambahin ing, kita butuhin to be, am, are, is. Coba lagi. Itu pokoknya ini ya, Miss ya. Pokoknya kalau ada kata sekarang pokoknya ing, pokoknya semuanya. Pokoknya ada ing. Kalau ada sekarang itu pokoknya ada ing. Contohnya lagi, misalnya I'm so sorry, sekarang sama kata sedang. Sedang atau sekarang. Nah, misalnya kita sedang belajar. Apa bahasa Inggrisnya kita sedang belajar? I'm studying. Kita. We are studying. We are studying. Okay, we are studying atau we are learning. Lagi, misalnya saya bilang saya sedang sedih.
What is in English? Saya sedang sedih. I am crying. What is saya sedang sedih in English? I am crying. I I am am crying. What is No. sedih in English? Cry. sad. Sad. I am sad now. Set. Oke. Baru lagi nih saya bakalan sebenarnya udah pernah. Ini namanya kata nominal. Jadi di bahasa Inggris itu ada yang namanya nominal, ada yang verb. Mbak Kasmawati boleh di mute dulu. Saya kayaknya nggak bisa mute suaranya. Halo, Mbak Kasmawati. Ya, Miss. Oke, mungkin bisa ada yang bantu. Mas Faris, are you here? Yes. Saya jadiin co-host. Oke, udah. Nanti. Oke, nggak apa-apa. Jadi ada namanya kata nominal sama verbal. Verbal itu ada kata kerjanya. Contohnya kayak tadi, minum itu kata kerja kan? Ya. Oke, belajar juga kata kerja. Tapi kalau kayak sedih, tertawa, apalagi ya, sedih, senang, terus bahagia, itu kan kata apa? Sifat. Kata sifat. Nah, kalau kata sifat dia butuh to be juga. Sama kayak tadi. Jadi misalnya saya bilang saya sedang marah. What is in English? Saya sedang marah. Angry. I am angry. I am angry right now. Atau now boleh. I'm angry now. Saya marah. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada yang verb sebagai kata kerja, ada yang sebagai kata sifat. Nah, coba kita lihat lagi di sini ada kata are written. Ya, are written. Saya bilang tadi kan ada yang ngartiin surat-surat yang menulis. Bukan surat-surat yang menulis kan, yang benar itu adalah surat-surat ditulis. Kok bisa beda, Miss Ara? Coba kita lihat ya. Misalnya saya bilang, saya minum air tadi. What is in English? Saya minum air? I am drink. Saya minum air. I drink water. I drink water. Oke. Tapi saya mau bilang sekarang bukan saya minum air. Saya mau bilang air diminum oleh saya. Air diminum oleh saya. Tahu bahasa Inggrisnya? Air diminum oleh saya with I'm. Nah, apa tuh bahasa Inggrisnya? Air diminum oleh saya. Water drinked by me. Water? Drink it by me. Drunk by me. Ketiga. Nah, oke. What is air di dalam bahasa Inggris? What air in English? What is air Water. in English? Water, good. Oke. Kalau di, kita nggak bisa langsung ke kata kerjanya. Ke minum nggak boleh. Kita butuh temennya lain. Temennya masih sama, yaitu is, are, atau am. Water ini pasangannya is, are, atau am? Are. Water. Is. Jadi water itu pasangannya is. Water is. Minum itu bahasa Inggrisnya apa? Drink. Drink. Very good. Bahasa Inggrisnya minum itu drink. Drink itu kata kerja dasarnya, itu kata kerja pertama. Kalau jadi di, kita butuh kata kerja ketiga. Jadi bahasa Inggris itu ada 4. Ada verb 1, kalau berhubungan kata kerjanya, kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja ketiga, sama kata kerja ditambahin ing, kayak yang tadi. Tapi yang ini kita butuh kata kerja ketiga. Drink itu, kata kerja ketiganya adalah drink, drink, drunk. Nah, kalau teman-teman pernah dengar kayak orang drunk, nah itu drunk dari drink verb 3-nya. Drink, drank, drink, drunk. Okay. Sama kayak sing, sang, sang. Yang menyanyi itu verb 1-nya sing, verb 2-nya sang, verb 3-nya sang. Jadi kalau minum itu drink, drank, and drunk. Jadi kalau air diminum oleh saya, water is drunk by me. Water is drunk by me. By me.
Udah paham jadinya kalau kita ubah I written itu jadi kata yang biasa gimana? Katanya Kata tadi, kerja. nih ya saya tulis ulang lagi. Nah, kata-katanya adalah ini aja. That-nya kita ilangin. Ini kan kalau di, berarti surat-surat yang ditulis. Nah, kalau saya mau ngubahnya jadi yang biasa, nggak pakai di-nya, misalnya, apa ya, Mr. Hermawan menulis surat. Mr. Hermawan already written. Mr. Hermawan menulis. Is right. Pak Hermawan menulis surat. Mr. Hermawan writing in letter. Pak Hermawan menulis surat. Mr. Hermawan write Letter. Letter. Sedikit lagi ada yang kurang. Already right. Mr. Hermawan, bahasa Inggrisnya menulis? Right. Right. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu ada namanya simple present tense. Simple present tense itu bentuknya yang kayak gini. Pak Hermawan menulis surat. Dia kalimatnya simple, nggak ada keterangan waktunya. Kalau keterangan waktunya tuh biasanya selalu kapan-kapan. Pokoknya kegiatan yang sering dilakukan atau kalimat biasa aja kayak gini. Nggak ada keterangan sekarang ataupun sedang. Pak Hermawan menulis surat. Yang benar itu adalah Mr. Hermawan writes. Pakai S kita tambahin. Kalau subjeknya, kan subjeknya Mr. Hermawan nih. Kalau subjeknya she, he, it, dan juga nama orang, itu kita tambahin S di kata kerjanya. Mr. Hermawan writes letter. Right. Gitu. Contohnya lagi misalnya, Letter. Right. dia makan kue. Apa bahasa Inggrisnya? He eats cake. What is dia? Dianya terserah mau perempuan atau laki-laki. Maybe a girl, maybe perempuan. She eats cake. Remember, is mr itu boleh keluar kalau kata kerjanya kita tambahin ing. Ini kan nggak ada ing ya, nggak ada kata sedangnya, nggak ada kata sekarangnya. Jadi she eat a cake. She eats pakai s. She eats. She eats Nah, beda kalau saya bilang nanti saya makan kue. Kalau saya makan kue, I eat cake. Pokoknya ingat aja kalau she, he, it atau orang ketiga tunggal atau nama orang itu kita tambahin s di kata kerjanya. Kalau dia simple present tense atau kalimat biasa aja. Misalnya kayak saya minum kue, saya pergi ke pasar, saya pergi ke sekolah setiap hari. Nah itu kalau misalnya subjeknya she, he, it, orang ketiga tunggal, itu tambahin s aja. Nah itu sedikit tentang grammar ya, atau tata cara penulisan. Kita masuk aja yang paling pentingnya itu penulisan invitation letternya. Karena kata teman-teman belum pernah lihat invitation letter. Oke. Udah kelihatan invitation letternya? Gimana, udah kelihatan surat undangannya? Udah. Oke, jadi invitation letter itu sebenarnya bentuknya macam-macam. Kalau teman-teman lihat di Google mungkin ya, bisa macam-macam formatnya. Tapi ini format yang pernah saya tulis. Ini bisa teman-teman catat atau teman-teman terapin nanti ketika when you want to write invitation letter, pakai aja template yang ini. Yang pertama pastinya kita tulis judul besarnya kan tentang invitation letter atau surat undangan. Setelah judul utamanya kita masuk from. What is from in Indonesia? Dari siapa tadi yang mau buat kan? Pak Setiawan. Jadi udah invitation letter. Jadi cara nulis surat undangan itu invitation letter atau judul besarnya, terus dari bla 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 bla. Terus yang kedua to kan artinya kepada siapa tadi? I'm so sorry, Mr. Hermawan, what is that? Oke, kita lanjutin lagi. Jadi to itu kepada, terus baru kita masuk subjeknya. Nggak ditulis juga sebenarnya nggak masalah ini karena
Udah ada tulisan gedenya di atas, yaitu invitation letter. Dear Mr. Harry, ini mungkin saya bacain sedikit aja, terus saya minta teman-teman yang lanjutin, nanti saya baca sampai Indonesia Bisa aja. I am Setiawan, CEO of PT Indonesia Bisa. Ada yang mau lanjutin bacanya? Mungkin biar sambil ngolah lidahnya, biar nggak kaku kalau ngomong bahasa Inggris. Siapa nih? Oke, Mas Faris, silakan. Start from I am maybe. Dear Mr. Harry. Okay, it's okay. Oh yeah. Dear Mr. Okay. Harry. Dear Mr. Harry, I am Setiawan, CEO of PT Indonesia Bisa. Regarding to our last correspondence, we are pleased to invite you to visit our factory, Moniska Family New, located in Sleman, Yogyakarta, Indonesia, to explore business opportunity between us. We understand that a face-to-face meeting is essential for building a strong business relationship, and we are eager to meet with you. During your visit, you will have the opportunity to tour our facilities and meet with our sales and management team. We will provide you with an overview of our company, our product, and our services, and we can discuss how we can collaborate. Our team will be available to answer any question you may have, and we can work together to develop and plan to move forward with our partnership. Upon receipt of this invitation, we kindly request that you inform us of the specific date and time of your visit to enable us to make the necessary arrangement for further meetings. We are looking forward to have you therefore in the future we can work together. Thank you. Thank you. Terus di bawahnya ada apa, Mas? Sincerely, Setiawan, CEO of PT Indonesia Bisa. Oke, terima kasih. Thank you, Mr. Faris. Terima kasih, Mas Faris. Oke, let's see what we have here. Oke, di sini ada invitation letter. Tadi sudah dibilangin judulnya, the big title-nya itu tentang invitation letter. Terus dari asalnya dari mana, from, terus to kepada siapa, subjek yang ditulis invitation letter. Dear Mr. Harry, yang terhormat Bapak Harry, I am Setiawan, CEO of PT Indonesia Bisa. Saya Setiawan, CEO dari PT Indonesia Bisa. Regarding to our last correspondence, we are pleased to invite you to visit our factory Moniska Family New, located in Sleman, Yogyakarta, Indonesia, to explore potential business opportunities between us. Artinya apa? Regarding to our last correspondence. Regarding artinya? Berkaitan. Berkaitan. Jadi regarding itu berkaitan. To our last correspondence. Dengan koresponden yang terakhir. Betul. We are pleased. Kami mohon. Kami berharap. We are pleased. Kami mohon. Nah, we are pleased itu artinya dalam bahasa Indonesia kami senang. We are pleased. Kami senang atau kami berbahagia to invite you to visit our factory. Untuk mengundang kamu. What is visit? Visit. Ada namanya berkunjung. Kalau pengunjung bahasa Inggrisnya? Kalau visitor, oke. To invite you to visit our factory, untuk mengunjungi pabrik kami yang namanya Moniska Family New. Located in Sleman, Yogyakarta, artinya
Lokasi Sleman. Lokasi di Sleman. Oke, di Sleman, Yogyakarta, Indonesia. To explore potensial bisnis. Untuk mengeksplor potensial Bisnis. Opportunities. Opportunities artinya apa? Kerjasama. Apa opportunities? What is opportunity? Kerjasama. Opportunity. Peluang. Very good. Jadi untuk mengeksplor peluang atau kesempatan kerjasama bisnis kita. Between us, antara kita. We understand that a face-to-face meeting is essential for building a strong business relationship. Kami understand, mengerti that face-to-face meeting, pertemuan face-to-face is essential. Tatap muka. Is essential. What is essential? Essential itu artinya penting. Penting. For building, apa artinya building? Membangun. Build itu bangun, membangun, atau juga bisa building itu bangunan. Tapi kalau for building itu maksudnya untuk membangun a strong business relationship, hubungan bisnis yang kuat. And we are eager to meet with you. What is eager? Eager. What is eager? Yeah. We are eager to meet you. Eager. Spin pengambilannya ada, Mbak? Pak. What is eager? Nah, jadi eager itu dalam bahasa Indonesia adalah ingin sekali. Kami ingin sekali atau kami pengen banget to meet with you, untuk bertemu kamu. During your visit, apa artinya during? What is during in Indonesia? Minum. No, during nih, during. D-U-R-I-N-G. Selama. Jadi during itu selama. Your visit. During your visit artinya selama kunjungan kamu. You will have opportunity. Kamu akan punya kesempatan untuk tour our facilities, untuk mendapatkan atau untuk tour fasilitas kami. Dan bertemu dengan siapa? Meet itu kan bertemu. Sales dan juga manajemen kami. Manajemennya. We will provide you with an overview of our company. Apa artinya? Kami akan provide. Lupa lagi apa yang pakai. Apa tadi? Provide. Menyediakan. Kami akan menyediakan overview of our company. Overview itu mungkin kayak gambaran singkat lah gitu tentang perusahaan kami, our products, produk kami, dan juga service kami. And we can discuss how we can collaborate to achieve mutual success. Apa itu achieve? What is achieve? Achieve. Meraih atau mendapatkan. Jadi we can discuss how we can collaborate. Kita bisa berdiskusi nih untuk achieve, untuk mendapatkan mutual success. Apa artinya mutual success? Achieve. Apa? Mutual success. Suksesnya bareng-bareng gitu loh, kayak dua-duanya sukses atau dua-duanya diuntungkan, itu namanya mutual success. Our team will be available, tim kami akan bersedia to answer any questions, untuk menjawab semua pertanyaan, any kind of pertanyaan apapun you may have. Apa artinya you may have? What is may have? You may have. Yang mungkin kamu punya. Jadi tim kami bakalan menjawab kok kalau ada pertanyaan jika kamu punya gitu. And we can work together to develop a plan to move forward with our partnership. Dan kita bisa kerja bareng-bareng nih to develop. What is develop? Develop. What is develop in Indonesia? In English. I'm sorry, in Indonesia benar. What is develop?
Perbaiki ya. Membangun. Membangun Pak Husen. Membangun. Jadi develop itu membangun atau ya membangun a plan to move forward with our partnership. Jadi kita bisa kerja bareng gitu ya. Kita bisa kerja sama-sama untuk membangun what is plan? Rencana untuk move forward. Artinya apa? Move forward. Move forward. Ya. Ke depan. Lebih maju. Nah, untuk langkah ke depan ya, untuk langkah ke depan hubungan partnership-nya ini gitu. Upon receipt, bacanya receipt, P-nya kita ilangin. Upon receipt of this invitation, selama penerimaan setelah penerimaan surat ini atau undangan ini, we kindly request that you inform us of the specific dates and times of your visit. Tolong kasih tahu kepada kami sangat menunggu ya, atau kami sangat merequest, atau kami sangat mengharapkan kamu memberitahu kami specific dates. What is dates? Tanggal. And time ya, tanggal dan juga waktunya kedatangan kamu. To enable us to make necessary arrangement. What is arrangement in Indonesia? Arrangements. Bertemu? Arrangement kayak ya, arrangement itu kayak bisa kayak pertemuan boleh, necessary arrangement atau pengaturan boleh juga. Tapi ini lebih kayak ke pertemuan gitu atau perjanjian gitu ya, antara si Pak Setiawan ini sama Pak Heri ini tadi, karena Pak Heri tadi kan belum kasih tahu waktu pastinya mau kapan mau datang ke Indonesia. Jadi kalau bisa kasih tahu dulu kapan waktunya, jadi kita bisa ini loh ngatur semuanya ada di sini gitu. Necessary itu artinya apa? Necessary. What is necessary in Indonesia? Mas Faris tahu mungkin? Belum nyimak, Mbak. What is necessary? Nah, ada kata necessary. What is necessary? Diperlukan. Nah, keperluan gitu ya. For further meetings yang akan datang. We are looking forward to having you here. Therefore, in the future, we can work together. Kami sangat nungguin banget nih untuk having you. Jadi kalau biasanya kita lagi punya pertemuan sama orang, terus orang itu bilang, thank you for having me. Itu maksudnya kayak terima kasih udah ngundang saya. Jadi kayak kami sangat menunggu kedatangan kamu. Therefore, sehingga tadi ya, in the future we can work together. Sehingga kita bisa kerja bareng-bareng di masa yang akan datang. Gitu. Thank you, sincerely, Setiawan, CEO of PT Indonesia Bisa. Nah, kira-kira kalau saya tanya teman-teman, kesimpulannya apa aja yang harus kita tulis di invitation letter? Ada yang tahu? Kesimpulannya, kalau kita mau nulis invitation letter. Udah didengerin itunya tadi tuh, terjemahannya. Kira-kira apa aja sih yang harus kita tulis? Coba, satu-satu nih. Yang pertama apa dulu? What we need to write an invitation letter. It's okay, katain aja, nggak apa-apa. Ngomong aja teman-teman. Apa? What we need? Apa yang pertama? Business opportunities. Yang pertama. Yang paling pertama banget kita tulis kalau invitation letter itu apa? Judulnya pasti. Judulnya adalah invitation letter. Terus setelah judul kita tulis apa? Darinya dulu, pengirimnya siapa, terus baru kepada siapa. Oke, setelah itu terus di sini paragraf pertamanya mengenai apa ini kira-kira? Perkenalannya. Jadi udah ada dari, kepada, perkenalan, terus ada tujuannya. What is the purpose? Nah, dia kan ngomong mau invite ya. Jadi kalau teman-teman mau nulis invitation letter, ingat
Judul pertamanya invitation letter, terus nama pengirim, nama penerima, terus baru pengenalannya, misalnya saya adalah pemilik bla 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 bla, saya berniat bla 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 bla. Jadi ada pengenalannya, terus tujuannya. Terus yang paragraf kedua dia ngomong apa? Ngomong yang kedua. Ada facilities, berarti kita bisa juga di invitation letter teman-teman kalau mau buat nanti kasih tahu fasilitas yang bakalan bayar teman-teman dapatkan itu apa. Misalnya nanti nggak apa-apa kalau kamu mau tinggal di rumah saya, misalnya gitu. Dituliskan di invitation letter, that is okay. Pokoknya fasilitas yang teman-teman tawarkan kalau buyer itu memang mau datang ke factory teman-teman atau perusahaan teman-teman, itu tulis aja di dalam invitation letter-nya. Jadi setelah ada pengenalan, tujuan, terus fasilitas yang kita tawarkan, terus yang terakhir, paragraf terakhir dia ngomong tentang apa? Nah, yang terakhir ini dia ngomong tentang harapannya. Harapannya setelah kamu mendapatkan surat ini, kita bisa make the necessary arrangement, pengaturan yang lebih keperluannya, mengurus keperluannya gitu untuk meeting yang akan datang. Jadi bisa teman-teman ingat-ingat kalau mau bikin invitation letter ada judul, nama pengirim, nama penerima, pengenalan, tujuan, terus fasilitas yang kita berikan, terus yang terakhir harapan kita bayar itu datang itu apa ya? Pasti untuk misalnya bekerja sama, terus apalagi ya, mungkin bisa banyak perjanjian lainnya yang bisa kita buat. Nah, itu teman-teman tulis aja di invitation letter ini atau surat undangan ini. Jadi kompleks teman-teman nulis tentang surat undangan ini, benar-benar jelas tujuannya apa untuk undang bayar itu datang ke tempat teman-teman gitu. Nah, sejauh ini there is any question? Ada pertanyaan? Sampai di invitation letter ini mungkin ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita move forward? Sebelum kita maju lagi nih ke depan, slide yang berikutnya. Mungkin Mbak Kasmawati, Mas Faris ada pertanyaan? Mbak Zafira, Mas Arda ada pertanyaan? Do you have any questions? Oke, kalau belum ada pertanyaan kita lanjut lagi deh. Nah, tadi karena kita udah belajar tentang invitation letter, nah saya di sini mau masukin satu berita ekspor. Nah, jadi teman-teman bisa lihat update tentang ekspor ini dari berbagai macam platform. Salah satunya adalah surat kabar atau newspaper. Nah, ini adalah berita yang saya ambil dari newspaper tapi yang sistemnya elektronik. Teman-teman pernah dengar Jakarta Post? Jakarta Post, dia kayak Tribun News gitu. Kayak gitu deh. Kalau orang Jambi mungkin tahu Tribun News Jambi. Nah, ada namanya Jakarta Post. Pernah tahu Jakarta Post? Iya, Bu. Pernah, Mbak. Ya, jadi saya ambil berita ini di Jakarta Post. Ada yang bisa bantuin baca? Mungkin yang belum ya. Ini sedikit aja. Itunya paragrafnya. Nanti biar saya artiin juga. Ada yang mau baca mungkin? Gimana kalau saya tunjuk Mas Togi? Mas Togi mau baca? Halo Mas Togi? Do you want to read? Oke. Jangan dulu, Mbak. Jangan dulu? Oke, kalau gitu saya tunjuk Mas Sandi deh. Mas Sandi boleh bacain? Dulu, Pak. Gak apa-apa. Biar terbiasa. Yang gini deh, yang paling penting itu belajar sama saya bukan bahasa Inggrisnya ya sebenarnya, tapi percaya dirinya teman-teman untuk ngomong. Ini kan salah satu masalah paling gede kenapa orang Indonesia itu nggak bisa bahasa Inggris atau susah gitu ya belajar bahasa Inggris karena kita nggak punya kesempatan. Nah, this is our chance. Ini kesempatan kita bareng-bareng untuk latihan bareng-bareng ngomong bahasa Inggris. Terus oke, kalau Mas Sandi masih terbata-bata atau kayak gimana, saya bantu nanti kalau nggak bisa. Gimana mau Mas Sandi? Do you want to read the news? Halo? Gak apa-apa Mas Sandi, silahkan kalau mau baca. Coba dulu. Sedikit paragrafnya. Belum mau? Belum.
Oke, saya tunjuk yang lain deh. Gimana kalau Mas Maulana? Mas Maulana mau baca? Do you want to read the news, Mas Maulana? Halo, Mas Maulana? Ya, halo Miss. Oke, boleh bacain newsnya nggak nih? Boleh, Miss. Oke, silahkan Mas Maulana. Dari Export News-nya. Iya, boleh. Export News, Indonesia to divert exports to new markets amid languid global demand. The Trade Ministry has announced that it will refocus on the export of goods to non-traditional markets in a bid to offset the risk of reduced demand from major trade partners. In a keynote speech to open the annual Indonesian Trade Expo, Trade Minister Zulkifli Hasan stated that the government would increase export volume to several regions, including Africa, South Asia, Central Asia, and the Middle East. Statistics Indonesia, or BPS, data show that from the top 10 export destination countries in September, only India came from these regions, while the rest came from North America, East Asia, Europe, and Southeast Asia. Oke, terima kasih Mas Maulana, very good. Jadi ada berita tentang ekspor nih. Ini saya ambil dari Jakarta Post. Judulnya adalah Indonesia to divert exports to new market amid languid global demand. Indonesia ini mengalihkan ekspornya ke new markets. Jadi divert itu artinya mengalihkan, to new market itu maksudnya pasar yang baru. Amid languid. Apa artinya amid? What is amid? Ini kata baru, mungkin jarang didengar juga. What is amid? Jadi amid itu artinya di tengah-tengah. What is amid? Artinya amid tadi apa? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Apa yang di tengah-tengah ini, language ini artinya adalah lemahnya, di tengah lemahnya global demand. Jadi global demand ini, tunggu sebentar saya, permintaan global. Jadi artinya kira-kira Indonesia mengalihkan ekspornya itu ke pasar baru karena di tengah-tengah lemahnya permintaan global. Oke. The Trade Ministry. Apa itu the Trade Ministry? Apa tuh Trade Ministry? Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan. Jadi Trade Ministry itu adalah Menteri Perdagangan. Trade itu perdagangan, Ministry itu menteri. The Trade Ministry, Menteri Perdagangan, has announced. Telah mengumumkan. Very good. That it will refocus. Akan memfokuskan on the export of goods to non-traditional markets in a bid to offset the risk of reduced demand from major trade partners. Jadi, Menteri Perdagangan akan mengumumkan bahwa it will refocus. Fokus kan artinya fokus, artinya kembali. Akan memfokuskan kembali on the export of apa itu goods? What is goods? Kalau goods, kalau goods itu baik, tapi kalau goods-nya tambah S itu artinya barang. To non-traditional markets. Tahu maksudnya non-traditional markets? Non-traditional market artinya apa kalau dalam ekspor? Ini istilah ekspor. Non-traditional market. Bukan pasar tradisional. Oke, kalau diartiin bukan pasar tradisional. Nah, tapi sebenarnya istilah non-traditional market ini kalau dalam ekspor itu kayak gini. Biasanya Indonesia itu selalu ekspor ke India, tapi jarang ke Eropa. Nah, Eropa itu adalah non-traditional market atau pasar yang jarang kerjasamanya dengan Indonesia. Itu artinya non-traditional market kalau di dalam ekspor.
in a bid to offset the risk of reduced demand from major trade partners. Ini untuk mengatasi resiko reduce. Apa itu reduce? Permintaan berkurang. Permintaan yang berkurang dari major trade partners. Jadi ada permintaan ada kekurangan permintaan dari market pada umumnya gitu ya, atau partner pada umumnya, misalnya kayak partner pada umumnya Indonesia, misalnya India. Ternyata India ini lagi nggak butuh apa-apa nih, jadi menurunlah demands-nya atau permintaannya. In a keynote speech to open the annual, what is annual? What is annual? ANNUAL. Tahunan kayaknya. Iya benar. The annual itu artinya tahunan. Indonesian Trade Expo. Jadi di dalam speech atau pidato Pak Zulkifli ini di Indonesia Trade Expo tahunan yang mengatakan bahwa the government, what is government? Pemerintah. Would increase. Meningkatkan. Apa yang ditingkatkan di sini? Ekspor, volume ekspor. Kepada siapa? Kepada Indonesia, kepada ekspornya, Pak. Coba tuh lihat, to several regions, kepada beberapa daerah atau beberapa negara nih, including termasuk Afrika. What is South Asia? Asia Utara. Asia Selatan. Asia Selatan. Kalau Asia Utara, bahasa Inggrisnya apa? North Asia. Kalau Asia Timur? What is Asia Timur? Ayo, what is Asia Timur? What is Asia Timur? East Asia. Can you tell me some countries that are from East Asia? Ada yang tahu kira-kira negara yang berasal dari East Asia? Atau Asia? Indonesia. Yeah. Vietnam. Nope. What is Asia Timur? Asia Timur. Arab Saudi Timur. Oke, if I say misalnya Korea, opa-opa, terus juga Jepang. Nah, orang yang biasanya agak kulitnya putih kalau di Asia itu asalnya dari East Asia. Kalau kita Indonesia itu namanya Southeast Asia. Asia Tenggara, Southeast bahasa Inggrisnya. Central Asia artinya pusat. Asia Tengah. Asia Tengah and Middle East. Tengah dan tengah-tengah. What Middle East? Middle berarti tengah timur. Nah, Middle East ini Timur Tengah. Timur Tengah. Statistik Indonesia atau BPS menunjukkan dari 10 export destination, what is destination? Destination. Tujuan. Negara tujuan di bulan September hanya India yang berasal dari daerah ini. Yang lainnya itu berasal dari mana aja? Ada North America. What is North America? North. Utara Amerika Utara, East Asia, Europe, and Southeast Asia. Oke, kita coba vocabulary-nya karena udah dibaca tadi, semoga masih ingat vocabulary-nya. Kira-kira ingat tadi vocabulary di Export News-nya? Kosakata di Export News, kira-kira ingat nggak teman-teman kalau saya tanya artinya? Misalnya yang pertama kita coba Trade Ministry. What is Trade Ministry in Indonesia? Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan. Good. What is goods in Indonesia? Barang. What is announce in Indonesia? Noun. Apa ya? Berita. Announce. Cakapan. Pengumuman.
Mengumumkan. Kalau pengumuman itu announcement, ada ment-nya, tapi kalau announce aja itu mengumumkan. In a bid to. Nah, in bid to itu artinya dia satu kesatuan itu dalam upaya untuk, in a bid to. Risk artinya Risiko. resiko. Terus reduce itu artinya mengurangi. Terus ada demand. What is demand? Permintaan. Permintaan. What is annual tadi? Pertahunan. Tahunan. Terus ada state. What is state? State itu negara, ibu kota. Bisa jadi, Tempat. tapi kalau yang lainnya Provinsi. Tempat. mengatakan. Terus juga ada increase. What increase? Meningkatkan. Menaikkan. Kalau include? Dalam. Dalam. Atau termasuk boleh. Destination. Tujuan. Tujuan. Very good. Oke, lagi. Vocabulary lagi. Oke, mungkin kita relax sebentar dulu. Oke, sudah dilihat gambar-gambarnya? Oke. Kira-kira kalau gambar yang pertama ini orang-orang lagi ngapain, teman-teman? Coba. Staffing. Lagi stuffing. Artinya apa tuh stuffing? Staffing itu Lagi ngapain dia? isi, Bu. Kayak isian. Lagi ngisi. Jadi, Masukin. dalam ekspor itu, kalau orang muat barang ke kontainer, itu namanya stuffing atau loading. Isian. Nah, stuffing atau loading itu kalau dalam bahasa Indonesia itu lagi muat barang ke dalam kontainer. Ini khusus untuk ekspor. Stuffing atau loading. Terus yang gambar kedua, itu gambar apa? Container. Container. What kind of container? There are a lot of containers. Blue. What is in English? Ayo, yang udah belajar ekspor, ini kira-kira kontainernya apa nih namanya? Kalau kontainer kayak gini. Ini kontainer cup. Nah, Kontainer cup. namanya dry container. Ya. Dry container. Terus yang ketiga, ini gambar apa nih? Reefer container. Reefer container. Bedanya apa tuh Mas Erik sama dry container? Kalau dry container kering, kalau itu ada AC-nya, pendingin. Jadi ada pengatur udaranya atau temperaturnya. Reefer container. Nah, terus gambar yang keempat kira-kira ada gambar apa? Port, pelabuhan. Pelabuhan. What is pelabuhan in English? Port. Tapi kalau saya tambahin pelabuhan muat, itu bahasa Inggrisnya apa? Tadi kalau muat barang itu stuffing or loading. Tapi kalau saya bilang pelabuhan muat, Port of loading. Benar, port of loading. Terus yang ke berapa nih? Kelima. Ini ada apa? Transaksi. Ini yang kelima nih, yang kelima belum, masih yang kelima. Oh, itu apa? Ada, itu kan kontainernya ditumpuk. Nah, istilahnya apa tuh dalam bahasa Inggris? Penumpukan kontainer. Depannya C. The first letter is C. Container passenger. Container yard. Iya. Container yard. Jadi tempat numpuk-numpuk kontainer itu namanya container ya. Terus yang terakhir, kalau orang bayar langsung cash, langsung uang semuanya nih, itu apa? Cash payment. Kalau down payment itu uang mukanya, tapi uangnya dibayar semuanya 100%. Cash. Salah itu, saya bayar nih. Cash on delivery. Nah, namanya advance payment. Kalau down payment itu lebih ke uang muka. Gitu. Udah paham? Soal gambar-gambar ini, kalau misalnya kita muat barang itu namanya stuffing or loading. Kalau yang ini
Nama kontainer itu dry container, terus yang kalau ada pendinginnya namanya river container, terus kalau pelabuhan muat itu namanya port of loading. Udah ngantuk nih Mas Hermawan. Terus ada container yard atau tempat penumpukan kontainer, terus ada namanya advance payment. Oke, ada yang mau ditanyain dulu sampai di sini mungkin? Sebelum saya lanjut yang ke terakhir itu tentang sales contract. Mungkin di sales contract kita bakalan kasih tahu ininya aja, poin-poinnya aja. Ada yang mau ditanyain dulu? Iya, Mas Faris. Kalau di luar konteks ini maksudnya kalau kita bisa lancar bahasa Inggris itu kayak, supaya kita latihan itu apa baca buku itu kadang-kadang kagok itu supaya lancar itu gimana ya Miss ya? Oke, kita kan kalau misalnya ngomong bahasa Inggris ini harus dipraktekkan kan Mas Hermawan, benar? Nah, makanya Belantika Academy karena tahu salah satu one of the big problem when we are doing export itu adalah bahasa. Nah, jadi makanya Belantika Academy menyediakan kelas bahasa Inggris ini biar kita latihan gitu. Setidaknya kalau belum ngomong, baca deh dulu biar nggak keluh lidahnya gitu. Jadi ada kata-kata practice makes perfect. Latihan bakalan membuat sempurna. Jadi kita harus latihan terus Mas Hermawan. Nah, kalau dalam konteksnya bisnis, itu kita belajar nggak kayak sekolah. Ini tulisnya di sini, ini harus di sini, pakai rumusnya ini, enggak. Yang penting kalau dalam bisnis itu adalah message-nya atau pesannya itu sampai atau enggak. Jadi yang penting pede aja ngomongnya. Nggak akan ketawa kok bayarnya kalau misalnya kita salah-salah. Karena yang penting message-nya yang nyampe. Kalau kitanya yang salah, ngasih message-nya oke, itu jadi problem. Tapi kalau message-nya sampai, terus juga apa yang diminta sama bayarnya juga kita ngerti, jadi that's okay. Yang paling penting kita latihan aja Mas Hermawan. Gimana? Oke, thanks Miss. Oke, welcome. Ada lagi Mas Faris? Mas Faris mau tanya? Enggak, Mbak. Oke. Kita lanjut yang terakhir boleh? Kita lanjut tentang sales contract. Di sini sebelumnya saya tanya, ada yang udah pernah buat sales contract? Belum dapat bayar. Oke. Saya doain cepat dapat bayarnya, dan ini sebagai persiapan gitu ya untuk buat sales contract. Yang gimana sih sales contract itu? Nah, ini adalah salah satu sales contract yang dimiliki oleh PT Belantika Indo Global. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagian awalnya ini adalah keterangan tentang PT-nya. Jadi kalau sales contract itu yang pertama bisa ditiru template-nya itu keterangan tentang PT-nya, misalnya alamatnya, nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Terus ada tulisan sales contract, di bawahnya ada number, contract number atau nomor kontraknya. Terus yang di sininya adalah pengirimnya siapa. Pengirimnya di sini adalah Belantika Indo Global. Terus lagi ada apa namanya? Iya benar, ada pengirimnya, terus ada juga bayarnya, misalnya gitu. Pengirim, buyer, terus barulah ke dalam sininya nih sales contract-nya. Sales contract ini kan isinya adalah hal-hal tentang jual belinya gitu ya, term and condition-nya. Yang pertama ada product. Jangan lupa kalau dalam sales contract itu ada product, terus ada quantity. Ya kalau di sini kuantitinya bla 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 misalnya gitu ya. Ini yang dijual kan urea uncounted by Uresoft process. Terus jangan lupa juga spesifikasinya, ada harganya, terus ada payment terms-nya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat payment terms-nya menggunakan apa? Coba dilihat. LC. LC-nya pakai LC yang apa? LC. Oh, irrevocable. What is irrevocable? Irrevocable itu LC yang kayak gimana tuh irrevocable? Jadi LC site tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan. Kalau yang site, dia irrevocable, tidak bisa dibatalkan. Bentuknya LC terus site, artinya kayak gimana tuh? Yang langsung gitu ya, nggak boleh berangsur-angsur gitu. Namanya irrevocable letter of credit
at site. Terus ada loading port. Artinya apa tadi loading port? Pelabuhan. Pelabuhan. Apa loading? Pelabuhan Pelabuhan muat. Pelabuhan muat. Terus ada country of origin. Artinya? negara Asal. Negara asal. Terus shipping schedule. schedule pengiriman. Schedule Turun pengiriman. pengiriman. Terus ada juga loading terms. Artinya? Waktu muat. Loading terms. Term itu artinya istilah. Jadi istilah-istilah atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan muatnya gitu. Marking ini mungkin hal yang paling pentingnya. Di sini kita bisa tulis juga kalau dalam sales contract teman-teman buat. Terus others-nya ini tambahannya, misalnya tentang muatnya harus gimana, payment documents yang harus disiapkan apa aja. Terus ada inspection, terus juga, nah di sini bisa kita tambahin juga informasi lainnya, misalnya bank charge outside Indonesia will be for buyer's account. Artinya apa tuh kira-kira? Bank charge outside Indonesia will be for buyer's account. Artinya apa? Itu apa kena cas bank itu di luar bayar. Nah, jadi artinya kalau yang tadi itu tadi bank charge outside Indonesia will be for buyer's account. Jadi kalau ada charge dari bank atau ya bayaran lah dari bank yang kita harus dibayarin outside di luar Indonesia, itu akan menjadi tanggung jawabnya buyer. Nah, ini template yang bisa teman-teman pakai kalau buat sales contract, isinya disesuaikan dengan kebutuhan aja. Mungkin nggak sama kayak gini pun it's okay, tapi mungkin beberapa halnya kayak tadi produknya, specification-nya, shipping schedule, terus payment terms-nya, harganya harus ditulis di dalam sales contract-nya. Pokoknya kontrak jual beli deh, selengkap-lengkapnya ditulis. Jadi kalau ada apa-apa, ini bisa dipakai sebagai bukti gitu. Oke, I think that's all untuk materi kali ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Miss, Ya, silakan Mas Hermawan. sales contract itu bukannya si buyer yang buat draftnya itu kasih ke kita atau kita yang ini? Sebenarnya yang buat ini sih apa namanya dari kitanya, karena kan bisa juga dari bayarnya sebenarnya itu. Jadi kayak mereka menawarkan ini, nanti tinggal kita tambahin aja. Intinya perjanjian antara dua orang inilah gitu, Mas. Antara si buyer sama sellernya gitu. Gimana, Mas Hermawan? Oke. Jadi intinya kayak gitu. Oke, I think I need to stop share the screen dulu. Oke, jadi masih ada waktu 1 menit lagi. Mungkin untuk nutup kelas ini saya mau tanya aja sih sama teman-teman. This is our 7 meeting ya. Ini sudah pertemuan ke-7 dan kira-kira udah 2 bulan saya bersama teman-teman. Mungkin nggak semuanya memang yang sering ikut, tapi how is your feeling gitu? What do you feel ketika belajar bahasa Inggris? Atau apa sih yang masih jadi kekurangan teman-teman? Atau hal yang mungkin membuat teman-teman tuh nggak pede gunain bahasa Inggrisnya? Atau gimana? Selama kelas di saya. Oke, gimana? Mas Faris mungkin duluan? Jadi selama belajar bahasa Inggris itu yang saya belajar dengan Mbak Cemara mudah diikuti dan dijelaskan dengan sangat jelas. Cuman kadang kita sendiri itu tidak memiliki kepercayaan diri untuk berkata-kata dengan fluently, apa sih, lancar ya? Iya, lancar benar. Oke, jadi kalau Mas Faris ngerasa kayak gitu, ingat aja pesan saya tadi, Mas. Kalau dalam konteks pendidikan mungkin kita harus tahu grammar gitu-gitu ya, harus tahu structure. Tapi kalau dalam konteks bisnis, terus untuk ngomong biasa-biasa aja, yang paling penting message-nya atau pesannya aja sampai. Bodoh amat sama grammarnya juga. Dari awal saya ngajar grammarnya nggak begitu banyak, saya ngajarin lebih ke prakteknya, ke dokumennya, terus gimana cara korespondensinya gitu-gitu. Jadi nggak ada alasan untuk kita tuh nggak pede gitu loh. Yang paling penting itu banyakin aja vocabulary-nya atau kosakatanya. Nanti tinggal disusun-susun aja. Kalaupun salah susunannya it's okay, yang penting message-nya sampai. Gitu. Semoga Mas Faris cepet bisa pede ngomong bahasa Inggrisnya, dan mungkin nanti kalau ada buyer you don't need any Google Translate lagi. Amin. Oke, thank you, Mas. Oke, gimana kalau Mas Hermawan?
Tadi mau ngomong? Kalau saya tuh masih bingung yang kayak tadi tuh Miss, yang udah disebutin sama Miss kayak past tense, verb, kadang-kadang kayak gitu. Tapi kalau kalau ada orang bahasa Inggris paham ngerti maksudnya, tapi kita menjawabnya itu masih bingungnya masih ini kata kerja pertama atau kata kerja kedua, seperti itu sih Miss kalau saya pribadi. Dan saya seperti ini alhamdulillah sih kebuka gitu, oh ini kata kerja ini kata seperti ini ya. Udah, terima kasih baik Miss. Iya, yang penting ingat aja kuncinya. Misalnya kalau kita ngomong sedang, ingat kata misalnya kalau sedang ini baru ada ing-nya, kalau gitu. Tapi salah pun nggak apa-apa sebenarnya Mas Hermawan, kayak saya bilang tadi aja. Yang penting pesannya sampai. Yang lain ada yang ingin ditanggapi mungkin? Kalau ingat bicara terus nanti nggak kerja gitu. Kenapa, Mas Togi? Kalau Miss suruh ingat Miss Ara terus ya nggak kerja ntar Miss. Oke, Mas Togi ini. Oke, mungkin udah mau istirahat juga teman-teman. I'm so happy today karena kita banyak banget belajarnya dan saya juga sambil belajar juga apalagi tentang ekspor ini juga. Semoga apa yang sudah saya berikan selama 2 bulan ini, apa yang sudah teman-teman pelajari juga bisa berguna. Dan saya tahu banget, saya sangat notice bahwa yang saya susun atau saya berikan itu belum lengkap dan juga belum sempurna, tapi I hope it help you a lot. Dan saya harap teman-teman bisa ngikutin post test di minggu yang akan datang sehingga teman-teman bisa dapat sertifikatnya gitu. Jadi udah lengkap sertifikat ekspornya dapat, sertifikat resultnya juga dapat dari ekspornya, ditambah lagi sertifikat bahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa lihat progres teman-teman dari awal sampai sekarang itu gimana. Kalau saya tanya terakhir teman-teman, ada progresnya nggak selama ngikutin dari yang awal sampai yang sekarang? Mungkin yang memang reguler ngikutin dari 1 sampai 7? Alhamdulillah udah Miss. Ada progres jadi paham. Oke, alhamdulillah. Mungkin paling kena ini ya di cara ngertiin bahasa Inggris mungkin ya Mas Herman ya? Iya. Hermawan, oke, I'm sorry. Oke, thank you for everyone. Karena udah jam 9 juga dan udah harus saya akhiri. Nanti recordingnya seperti biasa akan dikirimkan di grup. And I think that's all for today. And I need to close our Zoom meeting. And have a great night. Selamat tidur juga, selamat istirahat. And see you in the next week. Kita bakal ketemu lagi di minggu yang akan datang, tapi untuk post test. Oke, selamat istirahat teman-teman. Have a great night. Oke, thank you. Nice to meet you. See you, goodbye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.